Shalom. Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah PA kita. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan memulaikan ibadah ini. Dan sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanmu dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada hambanya yang akan memimpin dalam doa pembukaan, dipersilahkan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ra'ullahu kumikutumikusnai. Kembali kami dipertemukan dalam hadirat-Mu melalui ibadah PA online. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Dan ketika kami dikumpulkan kembali dalam hadirat-Mu melalui ibadah ini, kami mohon berkat pengudusan daripada-Mu, baik para pelayan-Mu yang melayani,
sarana prasarana pendukung, sampai kepada jaringan yang kami pakai terhubung untuk ibadah ini semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah ini juga dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan, agar supaya melalui ibadah kami sama-sama mendapatkan pengawalan, penyertaan, perlindungan Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah ini. Kalau ada pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh-roh yang jahat yang coba mengganggu, menghalangi ibadah dan pelayanan, apapun bentuknya, bagaimanapun cara kerjanya, dari manapun datangnya, sepakat dan sehati kami ikat, kami usir dan perintahkan dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hardik Engkau keluar pergi ke tempat-Mu. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berhadiratlah dan kami memasuk dalam hadirat-Mu, berbakti memuliakan membesarkan nama-Mu. Hamba-Mu tabiskan ibadah PA pada malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa, dan saat ini kita akan mengangkat satu pujian. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Limbah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan, biar kiranya pujian kita naik di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan angkat satu pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan,
syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Oh haleluya, haleluya. Irainaikana arhala waralainan sky. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa saat ini Kau masih memberkati kami, masih melindungi kami, masih melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu. Bapa, biar kiranya Tuhan Kau jauhkan dari kehidupan kami roh-roh yang menimbang-nimbang. Tuhan akan memberikan persembahan untuk-Mu. Dan Bapa, kalau ada kuasa gelap iblis setan roh jahat yang mencoba mempengaruhi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kuasa gelap iblis setan roh jahat, keluar pergi. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapa, Kau memberkati anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Apa yang sisa di tangan mereka tidak menjadi kekurangan, melainkan Kau sumber berkat selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita siapkan persembahan kita. Kita akan angkat satu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji nama Tuhan. Biar kiranya persembahan kita dapat berbuah harum di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab. Sebelum kita mendengarkan hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
anugerah-Mu yang menyertaiku. Sekali lagi, yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, dipersilakan. Baik umat Tuhan, mari kita berdoa. Adi bihalokan bikusnai, kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, dan tanda ibadah. Terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Urapan-Mu balik memberkati kepada para pelayan-Mu yang telah menuntun kami, sampai hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Dan sekarang kami rindu melanjutkan materi pendalaman Alkitab, khusus belajar kitab Wahyu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Tama-tama urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat untuk menyampaikan dan menyuarakan isi hati-Mu, rahasia-rahasia kebenaran-Mu. Seberapa umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati. Karuniakan hati telinga seorang murid untuk dapat mendengar dan mengerti kebenaran-Mu. Dan biar kami diperkaya, pengetahuan kami bertambah, iman kami bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Kami dewasa dan sebentar kami disempurnakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Pekerjaan iblis, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami usir, kami perintahkan, tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, sampaikan isi hati-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman bersama dengan saya. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah PA secara online. Dan saya ingatkan kita bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12. Kesimpulan dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12, bahwa seperti Tuhan memakai Rasul Yohanes karena dia memiliki keistimewaan. Ada hal yang telah dia tunjukkan di hadapan Tuhan, maka dalam pengungkapan Wahyu pasal 1 ayat 12, di situ Tuhan katakan bahwa masih banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang Tuhan akan ungkapkan dan Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang betul-betul mempersiapkan diri. Kita telah sampai pada waktu itu pembahasan tentang kegerakan besar. Apa itu? Yaitu penyempurnaan gereja. Dan dalam pelajaran terdahulu kita sudah sampai pada penyempurnaan gereja itu dimulai dari sebelah timur. Artinya di belahan bumi timur. Kenapa? Sebab matahari itu terbitnya dari timur, bulan purnama juga terbit dari timur, dan bintang timur terbit dari timur. Jadi perhatikan timur, timur, timur. Dan kita tahu bahwa gereja pengantin yang bersalut dengan ketiga lembaga ini, matahari, bulan, dan bintang, dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1, itu adalah gambaran tentang kesempurnaan di dalam roh, jiwa, dan tubuh melalui Tritunggal Allah. Memang dalam penjelasan pengungkapan dikatakan, aku peringatkan kamu, hai hamba-hambaku dari sebelah timur, jangan kamu berkecil hati, karena seakan-akan aku tidak pakai kamu, tetapi sesungguhnya aku mempunyai rencana yang lain. Aku sudah cukup memakai hamba-hambaku dari belahan bumi barat untuk memenangkan banyak jiwa, di mana aku telah lengkapi dengan karunia kesembuhan yang heran, dan seolah-olah hambaku di sebelah timur tidak aku pakai. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, hamba-hamba Tuhan yang datang dari luar, khusus dari belahan bumi barat, bagaimana mereka memberkati bangsa Indonesia. Secara khusus saya mau katakan saudara, karena memang porsinya Tuhan berikan
dengan karunia kesembuhan, dengan tanda heran. Tapi nanti akan ada waktunya Tuhan akan pakai kita, hamba-hamba Tuhan yang ada di belahan bumi timur. Saya lanjutkan pengungkapan ini. Jangan kecewa karena aku mempunyai rencana yang lain, yakni aku akan pakai hamba-hambaku dari timur untuk menyiapkan dan menyempurnakan gereja pengantin yang akan menikah dengan aku jika telah sempurna. Perhatikan jalannya kegerakan besar melalui pergerakan kaki Dian. Pada zamannya Rasul Yahya atau Rasul Yohanes sampai pada abad pertengahan, kaki Dian itu menyala di Asia Kecil. Makanya pada pelajaran terdahulu kita temukan ada 7 sidang yang dikunjungi dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Dan nanti kita akan dalami pada pertemuan-pertemuan berikut bagaimana 7 sidang yang ada di Asia Kecil, karunia-karunia awalnya bekerja luar biasa. Sebenarnya puncaknya sampai pada tahun 100 Masehi. Jadi sejak pencurahan roh hujan awal di loteng Yerusalem, kemudian mulai menyebar, dan kita tahu ada 7 sidang yang ada di Asia Kecil, itu perlambang dari gereja-gereja yang ada di atas muka bumi. Dan kita tahu tahun 100 sesudah Masehi, Rasul Yohanes sebagai benteng terakhir itu meninggal di kota Efesus. Kita tahu bahwa gereja mulai kebobolan, dan nanti kita akan pelajari pada Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Kemudian setelah itu pada abad pertengahan sampai abad ke-19, walaupun memang kadang biasa grafiknya naik turun, di situ memang kaki Dian aku pindahkan. Ini dalam pengungkapan saudara, kaki Dian aku pindahkan dan menyala di Eropa. Jangan lupa, bangsa kita sempat dijajah oleh beberapa bangsa. Ada Portugis, kemudian ada Belanda. Khususnya 2 bangsa ini dari belahan bumi barat, kita tahu bahwa dalam catatan sejarah dunia, mereka rela berlayar dari satu samudra ke samudra yang lain untuk mencari daerah baru, untuk mencari hasil-hasil bumi. Lalu salah satu daerah yang dilirik itu adalah Indonesia. Saya ingat dalam pelajaran terdahulu mereka datang dengan semboyan 3G, bukan 3G jaringan. 3G itu artinya yang pertama gospel, yang kedua gold, dan yang ketiga glory. Saya masih ingat pelajaran itu. Gospel artinya mereka melakukan pelayaran untuk mencari dunia baru, mencari bahan-bahan yang bisa mereka dapatkan untuk penghidupan mereka. Dan kita tahu bahwa mereka tempatkan katanya gospel, artinya pekabaran Injil sebagai porsi pertama. Lalu sesudah itu di situ ada gold, artinya kekayaan, mencari sumber daya. Kemudian glory itu kemuliaan atau kejayaan nama. Walaupun kita tahu dalam catatan sejarah ternyata gospelnya itu di bagian akhir. Tapi khusus untuk kita yang ada di bangsa ini, kita bersyukur bahwa ada berkah di balik di balik perkunjungan mereka. Ternyata kita boleh mengenal Injil kasih karunia Tuhan. Saya lanjutkan, pada abad ke-20 kaki Dian telah aku pindahkan ke Amerika Serikat. Dan kita tahu dalam catatan sejarah gereja melalui peristiwa lawatan Roh Kudus di Azusa Street di Topeka, salah satu kampung di Amerika, kita tahu bahwa cukup lama gereja berada pada zona keterpurukan rohani yang terpuruk. Tiba-tiba dalam satu ibadah di sebuah komunitas kecil pada waktu itu, kegerakan Roh Kudus mulai bekerja. Jadi saya mau katakan melalui pengungkapan ini dan catatan sejarah bahwa memang kaki Dian itu sedang menyala di Amerika. Saya lanjutkan. Dan sebentar lagi aku akan pindahkan kaki Dian itu ke timur untuk menyongsong kegerakan besar atau hujan akhir. Sebab itu, aku minta hamba-hambaku bersiaplah dalam kegerakan besar. Khususnya bangsa kita, Tuhan akan pakai untuk berbuat banyak. Untuk itu persiapkan diri kita. Nah, saya akan tunjukkan gambar ini. Jadi ini skema kalau kita pelajari berdasarkan searah jarum jam, kita akan temukan bagaimana tahun 30 diperkirakan pencurahan roh hujan awal di loteng Yerusalem. Kemudian sampai tahun 100 di situ kegerakan hujan awal yang luar biasa. Dan sesudah Rasul Yohanes meninggal tahun 100, gereja mulai kebobolan. Saudara lihat seperti pohon di situ. Di situ rasul, nabi, kemudian di situ ada 5 jawatan mulai dipangkas, kemudian perlahan demi perlahan tahun 313, tahun 476, kemudian turun terus. Akhirnya gereja berada pada abad-abad ke-8. Nanti pada abad yang ke-20 tahun 1900-an ke atas,
baru gereja mulai dipulihkan lewat lawatan Roh Kudus. Dan saya percaya itu akan jalan terus sampai kepada pencurahan roh hujan akhir. Kalau saudara lihat gambar ini, bahwa Yerusalem itu adalah pusat bumi. Dan ada 12 pintu, dan kita tahu bahwa salah satu pintu yang selama ini tertutup nanti akan dibukakan pada waktu Sang Mesias datang, itulah Golden Gate. Kalau kita perhatikan dari Yerusalem di titik gambar atlas ini, peta dunia, kita temukan bahwa yang kebanyakan disorot di bagian ujung itu adalah Indonesia, bangsa kita. Makanya kita bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Untuk itu, mari kita persiapkan diri. Mari umat Tuhan, kita yang ada di bangsa ini, persiapkan diri. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kita berdoa agar supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena kalau pemulihan itu terjadi, kita percaya lawatan Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan. Kalau saudara perhatikan gambar ini, Tuhan Yesus sebagai mempelai surga, dan gerejanya sebagai mempelai wanita, satu ketika akan masuk pada pernikahan. Dan pernikahan itu terjadi pada hari ke-980 pada jalannya kegerakan besar, dan itu akan terjadi di depan kita. Untuk itu, mari kita persiapkan diri. Para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita persiapkan diri agar supaya Tuhan pakai juga kita menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Saya lanjutkan pembahasan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di tengah-tengah kekidian itu seorang yang seperti anak manusia berjubah panjang sampai ke kaki dan bergetang dadakan cindai daripada emas. Yang dimaksud dengan anak manusia di sini adalah aku sendiri. Berjubah panjang sampai ke kaki dan bergetang dadakan cindai daripada emas ini berbicara tentang pakaian kemuliaan raja dan imam besar. Seluruh kitab Wahyu ini adalah memberi kesaksian tentang aku sebagai imam besar dan sebagai raja yang akan datang. Jadi pakaian ini adalah kombinasi dari pakaian imam besar dan raja. Perhatikan firmanku berikut ini. Pada jubahnya dan pahanya ada tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala raja dan Tuan sekalian Tuan. Ayat yang baru saya baca itu ada pada Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Kedua jabatan ini mempunyai arti penting, yaitu yang pertama, jabatan sebagai imam besar itu artinya, saya baca pengungkapan, aku menyucikan sidangku, melepaskan mereka dari segala ikatan rantai roh-roh jahat, serta pelajaran palsu dan sesat. Jadi kalau kita lihat fungsi dari Tuhan Yesus sebagai imam besar, artinya dia mengadakan penyucian. Sama seperti imam besar dalam perjanjian lama, 1 tahun sekali ada hari raya yang namanya hari raya Grafirat atau pendamaian. Imam besar masuk sampai ke dalam ruangan Maha Kudus. Dia membawa darah binatang. Ada darah lembu, kemudian ada darah domba, kemudian itu dipakai untuk menyucikan. Jadi ada pelayanan imamat yang dilakukan untuk mengadakan pendamaian, supaya imam besar dirinya sendiri bersama keluarganya, para pelayan, dan juga untuk umat Tuhan. Jadi saya percaya bahwa fungsi ini tetap ada sekarang. Bahwa kalau kita mempelajari kitab Wahyu, bukan saja kita diingatkan bahwa Yesus sebagai imam besar pernah menyucikan, menguduskan kita, tetapi saat ini ketika kita bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu sedang menyucikan kita, dan ada kuasa di dalam kebenaran yang akan melepaskan kita dari segala rantai-rantai, baik ikatan-ikatan roh-roh jahat dan juga berbagai pengajaran-pengajaran palsu dan sesat. Yang kedua, ada jabatan Yesus sebagai raja. Saya lanjutkan. Aku akan datang menghukumkan musuh-musuhku. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Aku akan menyucikan sidangku dengan 7 lembaga tubuhku. Itu ada pada ayat 13 sampai ayat yang ke-16 yang akan kita pelajari lanjut. Yang akan aku terangkan dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, di mana ke-7 lembaga itu nampak dengan terang. Saya lanjutkan, ayat yang ke-14. Maka kepalanya dan rambutnya putih, seperti bulu domba yang putih,
putihnya seperti salju, maka matanya seperti nyala api. Begini penjelasannya. Maka kepalanya dan rambutnya putih seperti bulu domba yang putih. Warna putih itu berbicara tentang warna kesucian. Perhatikan firmanku dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Kemudian rambut putih juga berbicara tentang banyak pengalaman dan patut dihormati. Amsal 20 ayat yang ke-29, mahkota bagi orang tua itu uban atau rambut putih. Matanya seperti nyala api. Ini berarti bahwa mataku dapat mengetahui segala perkara, menyelidiki sampai ke dalam batin manusia. Tidak ada perkara yang tersembunyi bagiku. Perhatikan firmanku berikut ini, Sakaria pasal 4 ayat 10 bagian B, terjemahan Bode. Maka mata Tuhan ketujuh biji itu adalah memandang seluruh bumi berkeliling. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Melalui ayat yang ke-14 kita diingatkan bahwa tidak ada yang tersamar. Kalau istilah ada suku tertentu Tuhan dikatakan puang matua. Mereka biasa katakan karena puang matua artinya Tuhan yang sudah tua, matanya rabun, penglihatannya terbatas. Itu mungkin hanya cerita lucu mereka. Tetapi ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka tidak pernah dimakan usia. Dia adalah Tuhan Maha Kuasa. Dia Zat yang kekal. Dan ketujuh biji matanya menyoroti secara terang benderang dan sempurna apa yang dilakukan oleh manusia, baik di tempat terang ataupun di tempat gelap. Bahkan kalau kita lihat di kebenaran firman Tuhan, sampai timbul di dalam hati pun belum diungkapkan, itu Tuhan sudah mengetahuinya. Untuk itu kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Api dalam kehidupan sehari-hari banyak menolong manusia untuk penerangan dan sebagainya. Bagi gerejaku yang sudah bertobat, mataku yang seperti api memberikan faedah padanya. Tetapi bagi gereja yang tidak mau bertobat, mataku akan menghanguskan mereka. Jadi ketika dikatakan matanya bagaikan api, ini berbicara tentang bagaimana terang benderang penglihatan Tuhan. Tetapi di dalam api juga ada kuasa. Kuasa yang bukan saja membangun, memberikan manfaat. Tetapi apabila gereja Tuhan, saya berbicara gereja Tuhan, kehidupan kita sebagai umatnya, tidak mau bertobat, sudah diingatkan, tetap mengeraskan hati, tetap menolak. Saya ingin katakan ada satu waktu ketika sampai pada batas kemurahan Tuhan, maka matanya akan keluar api dan itu berbicara tentang penghukuman Tuhan. Ingat, tidak selamanya api memberikan faedah bagi manusia, tapi seringkali juga mendatangkan malapetaka. Ya, seperti api yang kita nyalakan di kompor atau mungkin dalam tungku api, kita bisa mengendalikan, dia bisa mendatangkan manfaat. Tapi coba saudara lihat, kalau api itu sudah membakar hutan, membakar rumah dan seterusnya, saya ingin katakan api yang seperti ini tidak mendatangkan manfaat tetapi malah merugikan. Begitu juga dengan gereja yang tidak mau bertobat, nyala apiku akan menghancurkan atau menghanguskan mereka. Allah itu api adanya. Perhatikan firmanku berikut, Ibrani 10 ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Itu kata Ibrani 10 ayat 27. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat juga Ibrani 12 ayat 29. Di situ dikatakan karena Allah seperti api yang menghanguskan. Mari, kita tidak ingin api itu berubah menjadi sesuatu yang mencelakai kehidupan kita. Tapi mari, selagi api itu ditawarkan dalam kadar yang mendatangkan manfaat, saya ingin katakan jangan tolak. Terimalah api itu. Api berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Api berbicara tentang lawatan firman Tuhan. Kalau kita membuka hati terhadap jamahan firman dan kuasa Roh Kudus, saya percaya mereka-mereka yang akan dikuduskan, diperlengkapi, kemudian dipersiapkan menjadi alat di kemudian hari. Seperti nyanyian yang kita nyanyikan tadi sebelum mendengarkan firman. Rohmu yang hidup penuhiku. Kuduskan, ya. Kita membutuhkan lawatan api Tuhan supaya dia bisa menyucikan, membersihkan, dan memperlengkapi kehidupan kita. Saya lanjutkan. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-15. Dan kakinya serupa tembaga bergilap, seolah-olah merah api di dalam tanur, dan bunyi suaranya menderu serupa air yang banyak. Apa pengertiannya? Yang pertama, di sini dikatakan kakinya seperti tembaga bergilap. Bapak Ibu Saudara, tembaga adalah lambang penghukuman.
Perhatikan firman-Ku dalam Bilangan 21 ayat 9. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat itu, baca, kemudian lihat di situ konteksnya bahwa ada ular tembaga yang dibuat pada waktu itu, kemudian diangkat pada kayu karena pada waktu itu umat Israel melakukan pelanggaran. Lalu mereka dipagut oleh ular tedung. Dan karena pagutan itu banyak dari mereka yang menderita dan banyak yang mati. Dan Musa pada waktu itu bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan solusi bahwa buatlah patung tuangan ular yang terbuat dari tembaga dan itu diangkat, dan siapa yang memandang kepada ular tembaga itu maka mereka akan sembuh. Sebenarnya peristiwa ular tembaga di padang belantara ini bukan penyembahan berhala. Ini hanya perlambang bahwa sesudah itu ada nubuatan bahwa satu ketika Yesus akan mati di kayu salib. Lalu kita tahu Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 bahwa itu sudah dinubuatkan di Taman Eden, bahwa satu ketika benih perempuan, itu berbicara tentang Yesus yang akan meremukkan kepala ular. Jadi memang ular tembaga di padang belantara itu merupakan perlambang tentang pengorbanan Yesus, dan kuasa iblis diremukkan di kayu salib. Di sini aku dibayangkan sebagai ular tembaga yang mengambil penghukuman bagi umatku Israel. Kakiku yang bergilap seolah-olah merah api dalam tanur, ini berbicara bahwa aku telah siap untuk menginjak-injak musuhku, yaitu orang-orang yang tidak mau bertobat hingga hancur, binasa selama-lamanya. Kita tahu sebenarnya kekuatan Tuhan itu dipakai sebentar untuk menghancurkan iblis bersama dengan kroni-kroninya. Ada malaikat-malaikat yang telah jatuh, tetapi malaikat-malaikat yang telah jatuh di bawah kepemimpinan iblis berusaha menjerat manusia, termasuk orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau mereka terpengaruh, kemudian terpisah dari kasih karunia Tuhan, diingatkan tetapi tetap berkeras hati, maka ada satu waktu Tuhan akan datang menginjak-injak musuh-musuhnya, termasuk orang-orang yang melawan kebenarannya. Kaki berbicara tentang pendirian percaya yang teguh. Aku teguh dalam pendirian percayaku, demikian juga seharusnya gereja pengantin. Hari-hari ini iblis berusaha menggoncangkan pendirian iman kita. Tapi kalau kita berdiri di atas kebenaran firman yang teguh, berdiri di atas alasan iman yang paling teguh, saya mau katakan walaupun apa yang digambarkan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24, hujan turun, angin bertiup, banjir melanda, tapi karena rumah itu dibangun di atas batu, maka dia tidak terhanyut. Itu hanya gambaran bagaimana gereja Tuhan yang berdiri di atas pondasi yang benar, kebenaran firman Tuhan. Makanya Wahyu pasal 12 ayat 1 di situ dikatakan perempuan itu berdiri di atas bulan, dan bulan itu gambaran tentang Allah anak. Dia firman. Kalau gereja pengantin, kita umat Tuhan berdiri di atas kebenaran firman, maka apapun goncangan pasti kita akan bertahan. Saya lanjutkan. Tanur adalah dapur api yang sangat panas. Ini berarti tidak ada satu musuh yang bisa bertahan terhadap aku. Perhatikan firman-Ku berikut ini. Ibrani 1 ayat 13. Kepada malaikat manakah ada pernah ia berfirman, duduklah engkau di sebelah kananku, sehingga ia menaklukkan segala musuh dan menjadi alas kakimu. Lalu Ibrani 10 ayat 13. Dari masa itulah ia menantikan segala musuhnya menjadi alas kakinya. Jadi memang itu sudah dinubuatkan bahwa satu ketika musuh-musuhnya akan takluk di bawah kakinya. Yang kedua, bunyi suaranya menderu seperti bunyi air yang banyak. Ini berbicara tentang firman-Ku. Bagi gereja yang bertobat, firman-Ku mendatangkan faedah baginya atau menjadi makanan. Seperti air yang mendatangkan faedah bagi manusia. Tetapi bagi gereja yang tidak mau bertobat, firman-Ku seperti air banyak yang menderu atau seperti banjir, yang akan menghancurkan segala sesuatu yang ditemuinya. Kalau kita melihat air terjun, tentunya kita akan merasa takjub, karena itu bagian dari refreshing atau rekreasi. Tapi saya ingin katakan ada jenis air yang mengalir, yang mendatangkan malapetaka. Saya kasih contoh, banjir bandang, tsunami. Ini sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Dan Tuhan menggambarkan seperti itu. Sebentar, kalau gereja, umatnya, orang-orang yang ditawarkan kebenaran firman Tuhan untuk bertobat, tidak mau bertobat, maka ada satu waktu
firman Tuhan selain datang, kalau tadi digambarkan seperti kaki yang memijak musuh, maka dalam bagian yang kedua, dia seperti air yang banyak, menderu seperti banjir, yang akan menghancurkan segala sesuatu yang ditemui. Tatkala aku menurunkan firman atau Taurat di Bukit Torsina, suaraku menderu seperti bunyi guntur, sehingga umat Israel gemetar ketakutan. Peristiwa itu dicatat dalam Keluaran pasal 19 ayat 17 sampai 18. Sekarang, dalam doa dan penyembahan suara Allah muncul melalui suara nubuatan. Dalam sidang yang mau bertobat, mereka menyambut suara nubuatan atau suara Roh Kudus melalui ilham dari orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus dengan gembira, karena mereka tahu Allah ada dalam perhimpunan mereka. Tetapi bagi gereja yang tidak mau bertobat, suara nubuatan dalam sidang itu laksana air yang menderu, sangat dahsyat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Nanti kesempatan lain kita lanjutkan. Dan umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Saya jemput kita berlutut semua. Dan saya ingatkan sebelum kita masuk dalam penyembahan, sebentar, kalau kita masuk dalam penyembahan, Bapak Ibu Saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, jadi ada pujian yang akan menghantar kita masuk dalam penyembahan. Dan sesudah lagu akal kita masuk menyanyi dalam roh. Jadi saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus bisa menyanyi. Saya kasih contoh lagu Allah Baik. Sesudah menyanyi akal, sesudah itu masuk dalam nyanyian roh. Itu artinya notasinya notasi Allah Baik, tetapi bahasa yang terpakai adalah bahasa roh, sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Dan sesudah itu kita masuk dalam penyembahan sebentar. Khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, nyanyi akal saja dan saudara menyerah bersungguh-sungguh. Saya percaya, seperti yang lalu saya sampaikan, ada dua macam cara mendapatkan baptisan Roh Kudus. Ada melalui penumpangan tangan, dan ada juga melalui penyerahan pribadi kita. Untuk itu umat Tuhan, mari kita berlutut, kita mau siapkan hati kita masuk di dalam penyembahan. Kita nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Mari kita berdoa. Shebida al-koheton mai. Bapa, seberapa kebenaran-Mu yang telah kami pelajari dalam kitab Wahyu, kiranya tidak hanya sampai kepada kami dalam bentuk pengetahuan, tetapi dia bisa menjadi remata Kristus yang akan memberikan pencerahan, menumbuhkan iman kami, memberikan petunjuk siapa kami, apa yang harus kami ketahui dan sikapi serta laksanakan, agar supaya ketika Tuhan datang, kami didapati menjadi gereja yang dewasa, bertumbuh sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan, materaikan kebenaran-Mu dan mampukan kami menjadi pelakunya. Saat ini kami rindu masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Biarlah penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Kalau ada pekerjaan iblis, setan, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan tolak pekerjaan setan. Kau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Raweh likut semiku tenai. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Tetap kita nyanyikan ref dari pujian tadi. Hosana, Hosana, aku memujimu Yesus, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kita menyanyi dalam roh. Ratlansat iklarom hitlain isamayoglain inanesam ordaklayo hamosirai kitlo Bataka manala humbaya kusin Tomila ala katana abada beke shirin lahurita katana mana malaya se kunila labato na mahangkun sana ini. Glory hallelujah hallelujah kure manahala kadebida siya talapata kanana hallelujah kotine bedikalikan siya dapat talapatana kuni manakuda kuri katomay asira labato mahakun sa reyalay no kuri mahuli kuni ito ni bihatsa kuri bidolor halam ada katanan malawato kapinihusin kuni labato ni badalay aundra kinahosyan na laban na bakun hado labato kinhatsa na binalay kita na bayato na nalay. Glory hallelujah kutete ito lebih kusana beri kulito na balabalaway kusnati una bedo glory kata la balawalawa pada hopakutsin na balabato kun mehito katanay kute pada glory at hanto ni binikuli kuri minahotor me kata na binakota na banakatsnay. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu untuk terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Roma 8 ayat 26, Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Mari umat Tuhan, dengan bahasa lidah saudara bisa terhubung dengan Tuhan saat ini. Ceritakan apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kerinduanmu. Bawa harapan-harapan, termasuk pergumulan-pergumulanmu. Walakusina manahuku ribita kata halabat aku sendiriku tadala. Oh, dihiklebi dahut naik ko dilebat. Glory hallelujah. Yakin bahwa Tuhan sedang menampung doa-doa kita. Termasuk saudara-saudara yang rindu dipadukan dengan kuasa Roh Kudus. Imani. Kalau saudara menyerah sungguh-sungguh, ada satu waktu Tuhan akan membaptis saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian. Nyanyikan pujian ini, percayalah bahwa apapun persoalanmu, apapun masalahmu, Tuhan pasti akan menolong. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Mari bersama katakan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku, dibukanya jalanku sebab Allah peduli. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ilaika tepi kusnai, terima kasih kami telah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya melalui firman-Mu tadi yang dibentangkan menjadi makanan bagi jiwa kami, lewat penyembahan itu menjadi makanan bagi roh kami. Sekarang kami masuk dalam doa syafaat. Kuduskan, sucikan kami, ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami. Kalau ada kuasa iblis, roh jahat yang menghalangi kuasa doa, menghalangi jawaban-Mu dinyatakan, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan dan tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan, buat bangsa dan negara kami, Indonesia, tempat kami tinggal dan beraktivitas. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mengaruniakan keamanan, Tuhan mengaruniakan kedamaian, Tuhan mengaruniakan kerukunan senantiasa. Jamalah setiap hati. Haleluya, ubahkan kami semua agar kami menyadari betapa pentingnya persatuan dan kerukunan, karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Hamba sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami dan negara Indonesia, supaya umat-Mu seluruh warga berada dalam suasana rukun dan damai. Untuk dampak-dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19, baik itu yang terpapar COVID-19, yang menderita sakit, bahkan yang lain yang ada di rumah sakit, atau mungkin di rumah masing-masing, Bapa, kunjungi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan, agar supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tenaga medis bersama dengan relawan yang bekerja dalam penanganan COVID, Tuhan lindungi dan jaga. Tuhan berikan kekuatan dalam menjalankan tugas, sehingga bangsa kami dapat ditolong keluar dari krisis COVID ini dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pula yang sakit yang lain, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, baik yang terpapar COVID ataupun sakit-sakit yang lain sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan, biarlah Tuhan hibur mereka, berikan pekerjaan yang lain. Kami percaya kami milik Tuhan, minyak dan air anggur akan tetap terpelihara. Tuhan akan menuntun saudara-saudara kami, sehingga yang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan yang baru kembali. Dan saudara-saudara kami yang masih bekerja, ajar mereka untuk bersyukur dan tetap setia dan bertanggung jawab di tempat mana Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Begitu pula yang kena dampak terhadap perekonomian, oh Tuhan, akibat COVID, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bela bangsa kami, tolong pemerintah kami, supaya Tuhan roda perekonomian ini, Tuhan Yesus, tidak kena dampak sampai terpuruk. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong pemerintah kami, supaya perekonomian, roda ekonomi perekonomian ini bisa berjalan dengan baik Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi untuk bangsa, kota, daerah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, khususnya para hamba-hamba yang melayani. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan ketabahan, terlebih urapan Tuhan yang dahsyat, sehingga Tuhan dalam pelayanan mereka tetap tegak berdiri, mereka tetap semangat oleh karena penyertaan dan pendampingan Tuhan. Tuhan berkati mereka juga, setiap fasilitas yang dipakai dalam pelayanan, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan penunjang dalam pelayanan, Tuhan siapkan semua, agar supaya hamba-hamba-Mu Tuhan melayani dengan pendampingan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudari yang harus terpisah dari keluarga karena tugas pekerjaan, atau mungkin menempuh pendidikan di tempat yang jauh. Biarlah Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka senantiasa, serta takut Tuhan selalu ada pada mereka, sehingga dalam bekerja menuntut ilmu selalu mereka mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pilkada serentak di beberapa tempat
di bangsa kami pada bulan Desember. Kami percaya bahwa proses pemilihan sebentar, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan sudah siapkan pemimpin-pemimpin yang Tuhan bisa pakai menjadi alat di tiap daerah, supaya Tuhan mereka bisa menjadi alat untuk menyatakan rencana Tuhan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya pilkada pilwali kali ini dalam suasana aman kondusif. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk peningkatan dan pertumbuhan rohani. Kiranya Tuhan dapat menuntun umat-Mu, sehingga dapat menemukan makanan rohani yang sesungguhnya, sehingga olehnya kami dapat bertumbuh, didewasakan dan disempurnakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah syafaat yang kami bisa panjatkan kepadamu. Hamba-Mu alaskan dan pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Saya jemput kita berdiri semua dan kita nyanyikan satu pujian. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Di akhir ibadah PA kami, hamba-Mu datang persembahkan syukur terima kasih. Kegiatan ibadah boleh berjalan semua karena campur tangan Tuhan. Kami percaya semua yang melayani dan yang dilayani semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar sesudah kami tutup ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami. Kami mohon berkat penyertaan daripada-Mu. Entah kami berjalan, entah kami berdiri, entah kami duduk atau berbaring, segala yang kami lakukan atas nama Tuhan dengan pendampingan Tuhan, kami akan mendapatkan perlindungan. Kalau ada intayan kuasa iblis, serangan-serangan panah berapi dalam bentuk orang-orang jahat, orang-orang kuat, roh-roh kerugian, roh-roh sakit, penyakit, roh maut, bahkan kekuatan yang coba menjelakai baik hidup kami, pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, dan pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir dan tolak pekerjaan setan. Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih kapan waktu kami bertemu, kami boleh beribadah dan diberkati kembali. Umat Tuhan, sekarang angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan-Mu, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus. Biar kasih dan sayang dari Allah Bapa kami, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiganya memberkati hidupmu, rumah tanggamu, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah, dan segala rencana-rencanamu, mulai malam ini sampai reka fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datanglah kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam sorga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan hamba tutup ibadah PA untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, mari Bapak Ibu Saudara dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.